Ya, silakan Munirah. Surah Ghafir ayat 55. Share screen, Kak. Ya, silakan kalau misalkan memungkinkan. Mungkin kata mana? Silakan Munirah. Iya, Kak, ya, Kak. Bentar, Kak, cari ini. Filenya di mana? COVID. Filenya belum ketemu? Iya, Kak. Nggak ada di laptop, Kak. Nggak apa-apa di buku. Ini tugas yang minggu kemarin ini, Surah Ghafir. Iya. Baca aja, Kak. Langsung. Ya, ada berapa permasalahan? Ada 5, Kak. 5, silakan. Yang pertama itu asakin al-mafsul, terus tanwin ba'dahul waw, ar-ra majzumah filam, terus yang keempat asakin al-mausul, terus yang kelima al-alif qabla ra mutatorifah maksurah. Baiklah. Baca ayatnya dulu, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Dekat terus yang pertama. Ya, bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama kolun tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Tahqiq guna oke, bisa. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus indra ma'ahunya Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Asim, dan Abul Haris. Kemudian Bacaan kedua Ad-Duri. Gimana? Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Itu bacaan kedua Ad-Duri. Indra jama'ahunya Duril Kisai. Terus bacaan yang ketiga kholat wajah pertama. Sakit fatah. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus bacaan yang keempat kholat wajah kedua walibah. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal yang kedua, kholat yang kedua bacanya apa? Nakal. Nakal berarti bagaimana? Wali bekar. Diulangi kholat yang baca kedua. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Yang ke-5 Ad-Duri wajah kedua hidup 3 ini hidup
Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li wastaghfir li dzambik, begitu Kak? Untuk bacaan Langsung siapa ini? ulang. Ad-Duri yang wajah kedua berarti ya. Ya, Bacaannya ketika ar-ra'ul majzuma fil lam dibaca dengan idgham. Wastaghfir li dzambik. Wastaghfir li dzambik. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus Indoraja Mahunya Asusi. Terus yang keenam kholaf wajah pertama. Ada mungkin. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus yang ketujuh kholaf wajah kedua. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus yang ke-8 waras. Kak, yang Ya, waras silakan, itu bacaan waras. nakal gimana cara bacanya? Ketika waras membaca nakal pada asakinul mafsul berarti fasdirinna wa'dallah. Fasdirinna. Hujan, ya udah. Jangan main air ya. Fasbirinna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus yang ke-9 kholaf wajah ketiga sakat ada fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Kita yang kholaf yang sakat terlebih dahulu ya. Jadi yang ke-9 itu yang sakat, kemudian yang ke-10 yang nakal. Oh berarti kebalik. Berarti yang kholaf yang sakat dulu. Ya, yang wajah ketiga ya, yang asakinul mafsulnya juga sakit. Iya, Kak. Fasbir inna wa'dallahi haqqu. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Terus yang ke-10 kholaf yang nakal. Fasbir inna wa'dallahi haqqu wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Nah, ini susunannya ya. Yang pertama kali kolun, kemudian ad-duri. Itu yang wandaro jama'ahu yang pertama, Ibnu Katsir. Kemudian Ibnu Amir itu ya. Tadi kayaknya nggak sempat ke foto. Ibnu Katsir, Ibnu Amir, kemudian Asim, kemudian Abul Harith. Yang kedua ad-duri, kemudian yang ketiga kholat yang wajah pertama, kholat yang wajah kedua, kemudian ad-duri yang wajah kedua, kholaf wajah pertama, yang tahqiq sakat, kemudian kholaf wajah kedua tahqiq nakal, tahqiq di asakinul mafsul, kemudian nakal di asakinul mausul atau lam ta'rif. Kemudian yang ke-8 warash, yang ke-9 10 kholaf yang wajah ketiga dan kholaf yang wajah keempat. Terima kasih Muniro. Ada yang belum pernah baca?
Ada yang belum pernah baca sebelumnya? Masih banyak sih sebenarnya. Coba, silakan. Berarti harus dipanggil ini. Nadia Almas Farhana. Hadir, Kak. Hadir. Kak, tapi saya torikotul jamaknya ada yang salah. Nggak apa-apa, coba dibaca. Sesuai dengan yang tadi sudah kita revisi. Silakan. Sesuai dengan urutannya. Saya izin tutup kamera ya, Kak. Ya, silakan. Bacaan pertama, Qolun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Yang kedua bacanya Ad-Duri. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bacaan ketiga Kholat. Kholat yang pertama. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bacaan yang keempat, Yang kholat yang wajah pertama tadi, kholat yang wajah pertama, yang pada pembahasan lam ta'rif atau as-sakinul mausul, dibaca dengan apa? Dibaca saket, Kak. Saket. Coba diulangi sekali lagi. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Begitu, Kak. Itu bacaan saket apa nakel? Nakel. Nakel. Oh iya. Jadi sebenarnya saket apa nakel yang akan dibaca Nadia tadi? Saket, Kak. Saket. Coba diulangi sekali iya, lagi. Kholat yang pertama apa kholat yang kedua, Kak? Kholat yang wajah pertama. Oh, kholat wajah pertama saket. Saket. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Bacaan kholat yang kedua. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Terus bacaan Ad-Duri yang kedua. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ad-Duri tadi ya, yang dibaca sama Nadia Ad-Duri. Ad-Duri ketika pembahasan al-alif qabla ra' mutatarrifah dibaca dengan apa? Dibaca dengan fathah. Fathah. Coba Kaiha tanya pembahasan al-alifu qabla ra' al-mutatarrifah al-maksurah di pembahasan kelima. Siapa saja imam yang membaca di situ? Dibaca dengan imalah, Kak. Afwan. Imalah apa fathah? Ad-Duri? Imalah. Imalah. Imalah, Kak. Ad-Duri yang kedua.
Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Selanjutnya kholaf yang ketiga ya Kak. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika izhar bi'adamina. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Selanjutnya bacaan kholaf yang keempat. Kholaf yang ke? Kholaf yang kedua. Kholaf yang kedua ya. Karena Iya. kholaf baru tadi bacaan yang pertama, berarti ini yang kedua kholaf. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li Nadia, dzambika. Ya. ketika membaca bila gunnah pada pembahasan tanwin ba'dahu waw, bukan hakku waw, tetap hakku wa. Hanya saja ketika membacanya tidak disertai dengan dengung atau tidak disertai dengan gunnah. Ketika ada gunnahnya hakku wa. Ketika tidak ada hakku wastaghfir. Tetap dimasukkan ya atau dileburkan, cuma tidak dengan gunnah. Baik Kak. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Ini waris dulu apa kholaf dulu ya Kak? Waris terlebih dahulu, Waris yang nakal, kemudian kholaf yang bacaan sakat pada asakinul mafsulnya. Nakal gunnah. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Wal ibkarnya pada lam ta'rifnya, Waras membacanya dengan apa? Lam ta'rif. Harus membaca dengan nakal. Nakal juga berarti. Coba diulangi. Fasbirinna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Gitu ya Kak. Ya. Selanjutnya kholaf yang ketiga. Afwan Kak, bacaan sakin mafsul yang sakat gimana ya Kak? Ketika membaca sakat berarti dibaca fasbir inna wa'dallah, sama dengan bacaan sakat seperti biasa. Fasbir inna wa'dallahi haqqun fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Di pembahasan lam ta'rifnya juga dibaca dengan sakat ya. Oh, sakat juga. Ya, jadi tadi asakinul mafsulnya sakat, kemudian asakinul mausul atau lam ta'rifnya sakat juga. Diulang ya Kak? Ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Selanjutnya kholaf yang keempat.
fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir Bila guna karena kholaf bila guna. fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbik bil ashyi wal ibkar. Yang kedua apa? Yang bacaan kholaf yang keempat ini, yang sakat pada as-sakinul mafsul. Yang bacaan keempat yang disakin mausul atau lam ta'rifnya dibaca dengan apa? Kholaf. Dibaca tahqiq ya, Kak? Tahqiq. Yang disakin mausul atau lam ta'rif. Sakin mausul. Kholaf. Tadi yang bacaan ketiga, Nadia kan sudah membaca dengan sakat pada sakin mafsul, kemudian sakat di lam ta'rif. Nah, ini bacaan yang keempat, sakat pada as-sakinul mafsul, kemudian nakal pada lam ta'rif. Coba dibaca yang terakhir. Nakal. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika. Bila gunnah karena kholaf, bila gunnah. Agak susah, Kak. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashyi wal ibkar. Begitu, Kak? Ya. Shadaqallahul azim. Terima kasih Nadia. Sama-sama, Kak Ibu. Cukup dari Kak Iha, Ibu? Monggo, Ibu. Sudah ya? Nggih, Bu. Bentar. Jangan terus di sini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita menambah materi ya. Kita menambah materi saja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan membuka bab cara wakaf Imam Hamzah dan Hisham pada huruf Hamzah. Bagian yang pertama. Ini jadi Imam Hamzah dan Hisham itu memiliki kaidah bacaan pada huruf Hamzah ketika wakaf. Ya, ada perbedaan antara ketika wakaf dengan wasol. Ini berlaku hanya ketika wakaf saja yang akan kita bahas. Dengan berbagai macam-macam posisi huruf Hamzah, dua posisi di tengah-tengah atau mutawasithah maupun posisinya di akhir. Ada yang hamzahnya sakinah qablaha mutaharrik, ada yang hamzahnya mutaharrik wa qablaha alif. Ini kita langsung coba lihat di matriknya. Saya melihat di matriknya coba. Yang pertama hamzah sakinah. Hamzahnya sukun wa qablaha mutaharrik, sebelumnya berupa huruf hidup. Hamzah sakinah wa qablaha mutaharrik, hamzah sukun sebelumnya berupa huruf hidup. Ada yang mutawasithah. Posisinya itu ada yang di tengah-tengah kata, ada pula yang di mutatarrifah, akhir kata. Contohnya yang mutawasithah di tengah kata, itma'nantum, mu'minun, ya'lamun, nanti ta'kulun. Yang mutatarrifah di pinggir, di akhir, contohnya iqra. Ya. Ketika wakaf di sini, ketika wakaf pada kalimat ini, bacaan Imam Hamzah adalah bil ibdal. Bil ibdal.
mengganti huruf hamzah dengan huruf mad. Ketika hamzahnya fathah tentu diganti dengan alif. Kalau hamzahnya berbaris kok hamzah hurufnya huruf sebelum hamzah itu berupa harokat fathah maka diibdal dengan alif. Kalau dhamma diibdal dengan wawu. Kalau kasroh ya. Ini contohnya itma'nantum dibaca itma'nantum. Mu'minun, mu'minun, ya'lamun, ya'lamun, iqra, iqra. Jadi ibdal. Dalilnya yang mana? Fa'abdilhu anhu harfa maddin sakina. Wa min qablihi tahriquhu qad tanazzala. Fa'abdilhu anhu harfa maddin. Maka ibdalkanlah huruf hamzah tadi dengan huruf mad selagi hamzahnya musakkinah, hamzahnya sukun. Dan wa min qabli tahriku sedang sebelum huruf hamzah berupa huruf hidup. Ya ini contohnya. Ya, fa'abdilhu anhu harfa maddin musakkinah wa min qablihi tahriku qad tanazzala. Dalilnya itu. Yang kedua, hamzah mutaharrikah wa qablaha sakin ghairu alif. Kebalikan, di hamzahnya ini hidup, mutaharrikah, hidup. Dan sebelum hamzah berupa huruf mati. Huruf matinya bukan alif. Ini juga posisinya ada yang mutawasitoh, ada yang mutatorrifah. Contohnya, yang mutawasitoh Quran. Yang mutatorrifah mil'u, tif'u. Kalau wakaf ya mil, tif. Bagaimana ketika wakaf baca di nama hamzah? Ketika wakaf membaca bin nakal. Nakal, apa? Nakal itu apa? Nakal itu artinya? Arti nakal apa artinya? Memindahkan ya, Bu? Memindahkan. Jadi harokat hamzah dipindahkan ke huruf mati sebelumnya. Sehingga Quran ketika wakaf inna hadzal Quran wa nunazzilu minal Quran. Nah, kalau kita ulangi itu bacaan hamzah ya. Kalau kita ngulangi dan wasol inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi tahqiq lagi. Itu hanya berlaku dibaca nakal itu ketika wakaf di situ saja. Inna hadzal Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu. Wasal enggak. Kalau wasal tahqiq. Nah, mil'u sama tifu. Mil'u jadi bacanya mil. Nah, tif asalnya kan begini. Ini kalau dipindahkan jadi milu. Tifu jadi tifu. Karena berhenti wakaf maka jadi mil. Tif. Nah, untuk itu ini diperbolehkan menggunakan wajah bacaan rom. Rom itu apa? Membunyikan harokat huruf ini ya, membunyikan harokat huruf akhir sepertiga. Sehingga mil itu kalau wakaf di situ ada dikasih sedikit harokat. Mil. Difu juga difu. Ada bunyinya sepertiga. Sehingga itu sekedar menunjukkan bahwa asalnya itu adalah harokatnya dhammah, gitu ya. Innal ladzina kafaru wa matu falan yuqbala min ahadihim. Satu lagi. Falan yuqbala min ahadihim milu. Ya, paham ya? Milu.
difu. Nah, ada raumnya, itu namanya raum. Memberikan harokat huruf akhir sepertiga. Oke, ini dalilnya yang mana? Dalilnya yang bait. Waharrek ma qablahu mutasakkina. Dan beri harokat huruf yang sebelumnya tadi itu berupa huruf mati. Waharrek ma qablahu mutasakkina. Wa asqit hatta yarji'al lafzu as-salam siwa annahu, dan seterusnya, itu nanti di bawahnya. Ya, jadi ini yang dibaca nafal waharrek ma qablahu mutasakkina, itu saja. Sedangkan yang nomor 3, hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Hamzah hidup sebelumnya berupa alif. Kalau sebelumnya hamzah hidup, sebelumnya berupa huruf hamzah hidup sebelumnya berupa huruf mati yang bukan huruf mat, ya. Huruf mati yang bukan huruf mat. Kalau ini hamzah hidup sebelumnya berupa alif. Contohnya malaikah. Ini juga ada yang mutawassithah, ada yang mutatarrifah. Malaikah. Bina'a atau nida'a. Itu termasuk yang mutawassithah ya, di tengah. Karena kalau secara tertulis memang kelihatannya di pinggir. Mutatarrifah, tetapi pada hakikatnya yang nida'a dan sejenisnya itu mutawassithah. Karena kalau kita wakafkan di situ bunyinya bukan mati, bukan hamzahnya, tapi berharokat. Nida'a, ini gitu. Ini Imam Hamzah ketika wakaf gimana? Imam Hamzah ketika wakaf bacanya bitasil ma'atul dan bitasil ma'al qasr. Minal malaika dan minal malaika. Ada 2 ya. Malaika. Malaika. Nida'a juga. Nida'a. Abna'akum. Gitu. Jadi wa yastahyuna nisaakum. Banyak contoh ini banyak kita temukan dalam Al-Qur'an. Yang posisi hamzahnya mutatarrifah. Hamzahnya hidup sebelumnya berupa alif. Nih. Misalnya mayyasha ya, mayyasha. Kalau wakaf di sini ini bacanya 5 wajah bacaan Imam Hamzah ketika wakaf. Yaitu al-ibdal ma'al qasr, ibdal ma'at tawassut, ibdal ma'at tul, dan tasil ma'atul wa birraum, tasil ma'al qasr wa birraum. Cara bacanya yang ibdal ini dimulai dari yang qasr dulu. Man yasha, man yasha, dan man yasha. Ini pada dibuka enggak ya? Pada buka. Dibuka, Bu. Buka, Bu. Tolong dibuka ya. Saya Dibuka, Ibu. Saya jadi ngomong sendiri nanti. Nggak merasa sendirian, kesepian saya kalau pada dibuka ini. Ada kita kok, Bu. Kesepian. Jadi sekali lagi ya, yang bil ibdal ma'al qasr ma'al tawassut. Kalau yang bil ibdal itu dimulai dari yang qasr. Man yasha, man yasha, man yasha. Jadi nggak ada hamzahnya, ya, karena hamzahnya sudah diganti dengan huruf mat. Yang bitasil didahulukan yang tul. Bitasil ma'atul wa birraum. Man yasha. Jadi yasha. Dan
man yasha'u. Ya. Ini yang jenisnya hamzah mutaharrikah wa qablaha alif. Sekarang yang ini dalilnya. Karena yang terakhir enggak kita jumpai dalil, belum enggak tertulis di sini. Siwa annahu min ba'di ma alifun jaro yusahhiduhu mahma wastaqa madqala, ya. Kalau ini wa astidhu anhu hatta yarji'a lahu as-salah siwa annahu min ba'di ma alifun jaro. Yang letaknya ya hamzah posisinya setelah terletak sesudah alif ya, maka yusahhiduhu dibaca tashil mahma tawassata madqala selagi dia mutawassithah ya, selagi mutawassithah di tengah. Nah, kalau pada dasarnya rom ini kan karena kita ingin menunjukkan apa harokatnya aslinya itu apa? Kalau dhamma berarti man yasha'u. Kalau minas sama ya gini. Minas sama. Karena harokatnya kasroh. Minas samai. Tuh. Ya, ini lima wajah baik. Wa qablaha sebelum hamzah berupa ya atau wawu asli. Kenapa disebut asli? Ya karena memang asalnya dari kalimat itu seperti itu. Nanti ada pembahasan berikutnya di pertemuan berikutnya ada yang ya atau wawunya itu tidak asli atau zaidah. Nanti kita masih yang wawu atau ya asli. Nah, ini juga posisinya huruf hamzah itu ada yang mutawassithah, ada yang mutatarrifah. Sehingga jumlahnya ini ada 4. Yang ya dulu. Ya-nya yang mutawassithah nih syai'a, kahai'a. Yang ya-nya yang hamzahnya di akhir mutatarrifah, akhir kalimat al-musi'u syai'in atau syai'un ya. Syai'in syai'un itu di mutatarrifah. Yang berupa yang sebelum hamzah berupa wawu di tengah maupun mutawassithah maupun di akhir. Contohnya sau'atikum asa usu'a ankazabu. Misalnya itu, ini di surat An-Najm ya. Ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum wa libasut taqwa ya. Seperti di surat Al-A'raf. Ini qabla al-hamzah wawu di akhir kalimat dhanna sawi. Adanya di apa itu? Dhanna sawu. Surat Al-Fatah ya ini. Nah, bacanya apa? Imam Hamzah mempunyai 2 wajah bacaan. Yang pertama nakal. Nah, kita tahu nakal adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Kalau syai'ah berarti saya. Saya. Bukan saya, sin kecil. Ini saya. Nah. Kemudian kahai'ah jadinya kahayah. Kalau waqaf, ya. Nah, yang kedua bil ibdal sumal idgham. Ini satu kesatuan ya, satu kesatuan. Jangan bil ibdal sendiri kemudian bil idgham. Enggak. 2 wajah itu yang satu bil naqal, yang kedua bil ibdal sumal idgham. Karena untuk mengidghamkan itu harus diibdal dulu. Syai'a itu prosesnya hamzahnya diganti dengan ya dulu sehingga syai'a. Maka berhubung ada 2 ya yang double, maka harus lil mujanasah, maka harus digabung. Wa udghimatil ya'ul ula fit tsaniyah. Nah, fasara syayya. Ini yang bil ibdal tsumma idgham jadi bacanya syayya. Ya. Nakalnya syaya. Ibdal tsumma idgham syayya. Kahai'ah nakalnya kahaya. Ibdal tsumma idgham kahaya. Kalau syai'
Innallaha ala kulli syai'. Nah, syai'. Nakal. Kalau wajah kedua, innallaha ala kulli syai'. Syai'. Ada penekanan. Karena bertasydid jadinya. Dan ya-nya ini bertasydid. Syai'. Nah, yang sawatikum, yang wawu. Kalau nakal, sawatikum, sawatikum. Kalau yang wajah kedua, ibdal kemal itu kom, sawatikum, ya bani Adam khudhu zinatakum inda. Apa itu ya? Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Wajah kedua. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum. Nah itu. Kalau asa su'a, su'a. Berarti ibdal nakalnya tumma lilladzina asa'u suwa ya. Suwa gitu kan, suwa. Nah, kalau yang wajah kedua asa'u suwa, suwa. Karena hamzahnya di tengah ya. Maka berharokat suwa. Nah, yang ini dhanna sau nakalnya wan nasau sau. Wajah kedua wan nasau sau gitu ya. Oke, ini ada 4 macam, baru 4 macam ya. Tolong diperhatikan, dititeni, dihafalkan. Karena nanti masih ada beberapa kategori hamzah lainnya. Nah, yang kedua, ini untuk Hisham bagaimana? Apakah sama seperti bacaan Imam Hamzah? Hisham sama seperti bacaannya Imam Hamzah ketika waqaf. Ya, semuanya ketika waqaf saja ini. Ketika waqaf, apabila posisi huruf hamzahnya ada di akhir kata, ya. Kalau di tengah mutawassithah itu tidak, tetap membaca tahqiq sama seperti imam lainnya. Berarti yang akhir kata cuman ini, wan nasau ini. Nah, kemudian syai'. Terus mayyasha. Ini ya, yasha. Bifmil sama ikro ya. Ya itu yang kalau yang tengah enggak, yang ada di tengah-tengah mutawassithah itu enggak ada masalah, artinya tetap seperti bacaan imam qiraat lainnya. Baik, ini ya sekali lagi yang pertama hamzahnya sakinah, hamzah sukun, sebelum hamzah berupa huruf hidup. Yang kedua, hamzahnya hidup, sebelumnya berupa huruf mati yang bukan alif. Yang ketiga, hamzahnya hidup, sebelumnya berupa huruf alif. Dan yang keempat, hamzahnya hidup, sebelumnya berupa ya atau wawu asli. Dah, itu ya. Menjadi catatan. Mungkin Anda masih bingung. Kalau memikirkan ini kan ada masalah untuk waras, untuk asusi. Waras dan asusi kan membaca ibdal, iya. Berarti ini mana? Ini sama saja ya. Berarti hamzah itu sama bacaannya dengan asusi maupun waras ketika waqaf saja. Ini ya. Ketika waqaf. Tapi kalau wasol nggak ada masalah. Kalau wasol membaca tahqiq. Nah, kalau Imam Hamzah enggak mempersoalkan apakah hamzahnya ini posisinya di fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il. Yang penting hamzahnya sakinah. Wa qablaha mutaharrik. Yang penting itu. Dah. Udah paham belum ini? Coba
Ibu mau mastiin berarti Hisham itu khusus yang di mutatorifah semua ya, Bu? Semua berlaku yang Iya. mutatorifah? Iya, yang mutatorifah saja. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi enggak? Ibu Ada boleh lagi? minta penjelasan ulang tentang raum nggak? Raum itu membunyikan Jadi harokat. harusnya kayak gimana gitu Membunyikan bunyinya? harokat kurang lebih sepertiga. Kalau di sini, ini ya, milu ya. Milu. Dengar suara Ibu enggak? Jadi lu-nya tetap dibaca, Bu, tapi kayak pelan gitu. Iya, pelan. Min. Ini juga mayyasha. Dengar? Dengar, Bu. Dengar, ya. Ini untuk menunjukkan bahwa harokat hamzah ini adalah dhammah. Yang ini menunjukkan bahwa harokatnya lam atau fa ini adalah dhammah. Nah, kalau kasroh ya berarti misalnya minas samai. Karena ada tasdilnya ya. Minas samai. Nah. Ini apa pembelajaran bagi orang yang tunanetra. Orang yang tunanetra. Orang tunanetra itu nggak ngelihat kan, nggak ngelihat harokatnya, harokat huruf itu aslinya apa gitu ya. Sehingga kalau untuk mengetahui perlu dikasih tahu. Oh itu asalnya ya. Walaupun demikian kita sebagai orang melek ini juga perlu mempraktekkan. Ini sebagai salah satu sifat kemurahan Allah untuk kita semuanya, bahwa Al-Quran itu tidak membeda-bedakan dan mengapresiasi bagaimanapun kondisi umat, kondisi hamba-hambanya. Ada yang tunarungu, ada yang sehat semuanya, bahwa kita, bahkan kita ya sab'atu ahruf ya, bagian dari sab'atu ahruf itu kan memang dialeknya manusia itu, dialek orang itu kan beda-beda, bahasanya beda-beda, dialeknya berbeda-beda. Makalah Allah menurunkan Al-Quran dengan sab'atu ahruf, termasuk manusianya sendiri. Ada yang buta, ada yang tunarungu, ya. Itu diapresiasi oleh Allah, terakomodir dalam qiraat ini. Ini kalau apa hikmahnya kok ada raum segala itu ya, ada raum segala. Rupanya ini bagi orang-orang yang punya kondisinya seperti itu cari tahu. Yashau. Ada lagi? Menguji. Ibu, kalau nggak ada lagi. Saya kembalikan Kak Ika deh. Nanti Kak Ika mau bertanya sedikit Ibu. Iya. Yang tentang hamzah mutaharrika wa qablaha alif, yang poin ketiga ini Bu, mutatorrifah. Di situ kan bitashil ma'atul wa birraum. Nah, berarti ketika Hisham ma'at tawassut Bu ya? Ya, kalau Hisham betul. Karena Hisham, kenapa ini? Karena ini mad muttasil ya. Pada mad muttasil itu untuk hamzah kan membaca tul. Maka tasilnya ma'atul wa birraum. Tapi kalau Hisham karena mad muttasilnya tawassut berarti ma'at tawassut ya. Jadi ini nanti merujuknya pada kaidahnya. Kaidahnya begini, wa in harfu maddin qabla hamzin mughayyarin. Wa in harfu maddin, apabila ada huruf mad, huruf madnya terletak sebelum hamzah mughayyar.
Nah ini mughayyar ini. Yasha-nya itu hamzahnya kan mughayyar. Yajuz qasruhu wal maddu. Maka boleh dibaca qasr dan boleh dibaca mad. Nah, pengertian mad di situ sesuai dengan kaidah masing-masing. Kalau ya bagi yang membaca tawasud, yang membaca mad mutasilnya tawasud, ya berarti madnya adalah tawasud. Bagi imam yang membaca mad mutasilnya tul, berarti madnya adalah tul. Ya betul. Mad tawasud. Tapi yang bil ibdal masih tetap ya Bu, yang bil ibdal ma'atul Ibdal yang tetap. di atasnya. Tetap berarti. Ibdalnya tiga-tiganya. Tiga-tiganya dipakai. Oh, berarti 5 wajah bacaan tuh Bu semuanya Bu. Iya. Capek ya. Untuk belajar nggak apa-apa. Jadi kalau baca Mantap Bu. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kan kemarin sudah bahas ya wa yu'adzibu itu. Wa yu'adzim man yasha. Wa yu'adzim man yasha. Nggak usah dari awal. Jadi dari pinggir aja nggak apa-apa. Nah, kadang saya kalau udah capek, may yasha, may yasha, may yasha, may yasha, may yasha. Kalau udah capek gitu, nggak usah dari karena sama itu. Nah ini pernik-pernik kayak gini ya. Ada lagi yang belum jelas. Saya kembalikan ke KIH. Ini jam 12:30 suruh muji. La ilaha illallah. Udah jam berapa ini? Belum sholat. Sudah mau setengah 1 Bu. Hah? Sudah mau setengah 1 Bu. Iya, saya kembalikan KIH ya. Oke, Bu. Ibu pamit dulu, Ibu pamit dulu. Coba Kak Iha simpulkan ya yang dari yang tadi yang waqaf Hamzah Hisham. Yang pertama, berarti itu kesimpulannya. Yang pertama yang kolom yang pertama, Hamzah dibaca dengan ibdal hanya ketika waqaf. Ketika wasol berarti tahqiq. Untuk yang mutawasitoh dan mutatorrifah. Untuk yang mutatorrifah, Hisham dibaca dengan ibdal juga. Nah, ini tidak diberlakukan ketika hamzahnya fi fa'il kalimat atau hamzahnya fi ain kalimat atau hamzahnya fi lam kalimat. Tapi kalau misalkan ketika teman-teman mengerjakan lafadz mu'minuna, nah itu kan hamzahnya fi fa'il kalimat. Berarti nanti juga ada pembahasan warash dan asusi dibaca dengan ibdal. Jadi yang membaca ibdal ketika waqaf ya, warash, asusi dan hamzah. Itu. Ketika waqaf di situ ada 3 bacaan yang 3 imam yang membaca dengan ibdal. Itu yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua, Hamzah membaca naql waqfan atau ketika dalam kondisi waqaf. Ketika wasol berarti tahqiq seperti biasa, Quran tetap dibaca Quran, tidak dibaca Quran. Ini hanya ketika waqaf saja. Kemudian ketika ini juga berlaku yang Hisham juga di mutatorrifah. Nah, yang di poin nomor 3 yang mutawasitoh itu Hisham kan tidak diberlakukan di situ karena ini mutawasitoh. Jadi hanya Hamzah membaca 2 wajah, bitashil ma'atul dan bitashil ma'al qasr. Nah, kenapa di situ bitashil ma'atul? Karena ini kan kalau misalkan malaikah, mat muttasil. Mat muttasilnya Hamzah dibaca dengan tul. Nah, bitashil ma'atul dan bitashil ma'al qasr. Kenapa tidak ada bitashil ma'at tawasud? Tadi sudah dijelaskan Ibu yang tentang kaidahnya wa in harfu maddin mughayyar yajuz qasruhu wal madduhu. Ketika ada huruf mad yang mughayyar, hamzahnya itu mughayyar, maka boleh dibaca dengan 2 wajah, boleh dibaca dengan qasr dan dibaca dengan
mat. Nah, matnya tergantung dari pembahasan imam siapa yang membaca di situ. Ketika di sini matnya mat muttasil hamzah, berarti bitashil ma'atul. Nah, kemudian yang mutatorrifa. Ini kayak simpulkan ya, yang mutatorrifa. Ini untuk hamzah terlebih dahulu. Ada 5 wajah bacaan. Bil ibdal ma'al qasri, bil ibdal ma'at tawassut, bil ibdal ma'atul, bitashil ma'atul wa birraum, dan bitashil ma'al qasri wa birraum. Jadi ada 5. Ini untuk hamzah. Kemudian kalau untuk Hisham berarti yang pertama bil ibdal ma'al qasri, bil ibdal ma'at tawassut, bil ibdal ma'atul, kemudian yang keempat bitashil ma'at tawassut wa birraum. Ini Hisham ya. Bitashil ma'at tawassut wa birraum, kemudian bitashil ma'al qasri wa birraum. Ini untuk Hisham yang tadi. Hanya perbedaannya hanya di poin ketiga, yang bitashil ma'atul diganti dengan bitashil ma'at tawassut. Karena mat muttasil dari Hisham membaca dengan tawassut, bukan tul. Itu. Kemudian yang poin keempat. Poin keempat ini, hamzah ketika waqaf, ini hamzah. Oh ya, ketika waqaf ada 2 wajah bacaan. Yang pertama bin naql, yang kedua bil ibdal, enggak titik ya, bil ibdal summal idgham. Jadi bacaan yang pertama itu naql, bacaan yang kedua ibdal summal idgham. Bukan summal idgham itu bacaan yang ketiga ya, tapi itu masih lanjutannya dengan bil ibdal summal idgham. Jadi ada 2 wajah. Kemudian qira'a Hisham ka qiraati Hamzah idza kanatil hamzah fi akhiril kalimah ammal baqun bitahqiq. Nah, itu yang qira'a Hisham ka qiraati Hamzah. Hamzah itu imamnya ya. Kemudian ketika idza kanatil hamzatu itu huruf hamzah. Takut nanti teman-teman ketukar karena itu ada 2 hamzah dan hamzah. Ketika yang memakai ha itu imam hamzah, tapi kalau yang memakai dengan ha itu huruf hamzah. Jadi idza kanatil hamzatu fi akhiril kalimah. Cukup dari Kak Iha, ada yang ditanyakan? Kak, tadi di bait kan ada hamzah mughayyar. Itu hamzah mughayyar itu hamzah apa, Kak? Hamzah mughayyar itu hamzah yang sudah berubah dari bentuk asalnya. Ketika dibaca, misalkan nida'a, begitu kan? Nida'a. Itu ucapan atau suara aslinya, nida'a. Tapi ketika sudah berubah menjadi nida tashil, ataupun misalkan dibaca dengan raum, nah itu sudah mughayyar, artinya hamzahnya sudah berubah dari bacaan atau suara aslinya hamzah. Itu maksudnya hamzah mughayyar. Kalau sudah, untuk PR-nya yang minggu depan bisa dibuka di halaman 147. Ini ada tatbik yang pembahasan tentang lafaz syai'a. Nggak seberapa sulit ya kalau syai'a. Syai'a berarti hamzah hanya membaca dengan bin naql, kemudian bil ibdal sumal idgham. Nah, kalau nanti teman-teman mendapatkan ayat seperti bina'a atau misalkan wassama, malaikah, nah itu nanti baru permasalahan yang 5 tadi tuh, yang banyak permasalahan. Nah, kalau ini yang syai'ah masih nggak seberapa, paling cuma ini aja. Selebihnya masih dengan pembahasan-pembahasan kemarin. Beda lagi kalau misalkan teman-teman mau wakaf di minallahi syai'aw wa ulaik. Nah itu nanti juga ada pembahasan kalau wakaf di situ. Tapi kalau ini wasol nggak ada pembahasan. Cukup dari Kak Iha. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya, kita tutup, kita cukupkan. Berarti PR-nya Ali Imran ayat 10 aja, Kak. Saja ya berarti ya, Jail. Ya, alhamdulillah Kak, jangan tambah please. Jelita. Nggak apa-apa sih, kalau saja nggak apa-apa, mau ditambah lagi nggak apa-apa. Dimastiin Kak, maaf. Khusus Jelita, Kak. Jangan. Jelita aja, Kak. Ya, nggak apa-apa. Ini yang surah Ali Imran ayat 10 terlebih dahulu. Karena nanti masih ada yang wakaf Imam Hamzah dan Hisham bagian kedua, nanti makin banyak permasalahan juga. Ini 1 ayat aja, nggak apa-apa. Kalau Jali mau nggak apa-apa, nanti bisa dicoba dulu ayat-ayat yang lain yang sekiranya ada permasalahan wakaf Imam Hamzah dan Hisham. Berarti ini syai'anya ngikut yang pembahasan baru ya, Kak? Ya, sebenarnya itu sama juga dengan pembahasan yang lafaz syai' ya. Lafaz syai'. Di situ kan ada ketika wasol, ketika wakaf kan? Ada, Kak.
Berarti manggilnya yang wakaf kan Kak ini? Nah, oh iya, pembahasan lafadz syai'a itu. Berarti masih ada di pembahasan lafadz syai' yang di jilid 1. Yang Warsh membaca dengan tawasutlin watululin. Pada ya-nya syai'a itu ada yang membaca dengan tawasut, ada yang membaca dengan tul. Nah, itu tetap masuk. Kemudian ditambahkan pembahasan yang tadi, yang hamzah dibaca kholaf-kholat itu ketika wakaf dibaca dengan binaql bil ibdal sumal itu. Termasuk yang tadi kalau misalkan teman-teman yang hamzah yang pembahasan yang pertama pada lafadz yu'minuna. Nah, itu Warsh dan As-Susi juga masih tetap dibaca dengan ibdal, hanya saja ditambahkan hamzah juga ibdal begitu, ya. Tetap nggak meninggalkan materi-materi yang kemarin ya. Tetap kalau misalkan masih ada kesinambungan tetap dimasukkan. Oke. Cukup ya? Berarti nulis di tahlilnya 1 hukum aja ya Kak? 1 hukum aja. Cuma ditambah Hukum lafadz syai'. imamnya gitu. Iya. Ya, baik. Makasih Kak. Ada lagi? Muniro kayaknya mau tanya itu, khusyuk sekali Muniro. Cukup? Kalau cukup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan bisa diamalkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Iha.